Inilah Rangkas Bitung, kota kelahiranku, kota di mana aku menganyam pendidikan, dan di mana masyarakatnya semua berusaha untuk memajukan kota ini. Kota yang setiap sudutnya banyak sekali cerita, banyak sekali sejarah, dan bagaimana Rangkas Bitung terus tersenyum melihat seluruh masyarakatnya hidup, tumbuh, dan berkembang. Rangkas Bitung memang bukan sebuah kota yang besar. Rangkas Bitung merupakan kota kecil, namun selalu punya cara untuk mesejahterakan masyarakatnya. Memajukan pendidikan, meningkatkan kualitas kesehatan, dan kerukunan, serta rasa aman dan nyaman bagi setiap masyarakatnya. Di sini juga banyak orang yang memulai harinya bekerja mencari nafkah untuk menghidupi keluarganya. Inilah Rangkas Bitung. Multatuli adalah nama pena dari Edwardus Dekker. Ia pertama kali tiba di Rangkas Bitung pada 21 Januari 1856 dan bertugas sebagai asisten residen Lebak. Ia bekerja tidak lebih dari 84 hari, lalu mengundurkan diri setelah berselisih paham dengan pejabat-pejabat kolonial lainnya. Halo pemirsa, selamat datang di Museum Multatuli Rangkas Bitung, tempat yang menggambarkan warisan budaya dan sejarah yang kaya. Bersama-sama mari kita jelajahi perjalanan Multatuli, tokoh yang meninggalkan warisan penting dalam literatur dan perjuangan melawan ketidakadilan. Ayo sambut keajaiban cerita di balik setiap artefak dan ruang pameran di dalam museum ini. Kisah Multatuli menjadi narasi sebagai aset di Lebak untuk dijadikan pembelajaran tentang bagaimana kolonialisme bekerja dan bagaimana sistem itu ditentukan oleh gerakan nasionalisme, dan menuliskan kegelisahannya dalam bentuk roman berjudul Max Havelaar pada 1860. Secara umum dan sudah menjadi bagian dari historiografi Indonesia, ceritanya memuat bagaimana bobroknya sistem kolonial. Diresmikan itu di tanggal 11 Februari di tahun 2018. Sementara ini kan dulunya adalah bangunan bekas kewedanaan, jadi dialihfungsikan. Ini bukan rumah dari Edwardus Dekker atau Multatuli itu sendiri. Jadi ini adalah bangunan cagar budaya, bangunan kewedanaan yang didirikan tahun 1930, dialihfungsikan menjadi Museum Multatuli di tahun 2018. Perannya cukup krusial dan cukup penting pula sebab dengan munculnya buku Max Havelaar itu kan melatar belakangi terbentuknya kaum-kaum terpelajar, gerakan-gerakan kaum terpelajar seperti Indis Partai, Budi Utomo, dan semacamnya. Jadi pra kemerdekaan itu diinisiasi atau digagas dengan kelahiran Max Havelaar. Jadi mau tidak mau, suka tidak suka, minimal orang Rangkas Bitung tahu dulu ada apa di Multatuli, ngapain Multatuli kok sampai disematkan di berbagai objek, katakanlah seperti museum, jalan, sekolah dasar, kemudian apotik, bahkan lalu aula di lingkungan Pemkab Kabupaten Lebak pun namanya Aula Multatuli. Begitu, kurang lebih harapan saya sih minimal orang-orang Rangkas itu tahu lah siapa sih Multatuli, gitulah minimal. Saya coba mengutip pesan dari amanat Gunung Galunggung. Hana Mangke tan Hana Mangke. Jadi kalau tidak ada zaman dulu tidak akan ada sekarang, begitu. Jadi apapun bentuk yang kita rasakan saat ini itu adalah proses dari perjalanan masa lalu. Jadi bagaimana kita caranya untuk menghargai masa lalu, kemudian kita harus bagaimana caranya bisa belajar pada sejarah, bukan kita tenggelam di dalam sejarah, tapi kita belajar pada sejarah, kemudian kita menghargai masa lalu. Itulah pentingnya pendidikan sejarah, atau pentingnya kita memahami tentang sejarah bangsa kita sendiri. Karena tadi saya sesuai dengan apa yang saya sebutkan di awal kan, Hana Mangke dan Hana Mangke, tidak ada masa lalu, tidak akan ada masa sekarang. Pada tahun 2016, delegasi pejabat dan guru dari pemerintah Kabupaten Lebak pergi ke Belanda untuk mengunjungi Arsip Nasional Belanda dan Multatuli Huis di Amsterdam. Kunjungan ini dilakukan untuk membangun komunikasi dan persahabatan guna keberlangsungan Museum Multatuli yang sedang dirintis. Roman yang ditulis berdasarkan salinan surat-surat dan pengalaman langsung ketika Edwardus Dekker menjabat asisten residen di Lebak, Banten selama kurang dari 3 bulan. Roman yang menggugat praktek buruk kolonialisme Belanda di Hindia Belanda ini mengungkapkan praktek pemerasan dan penganiayaan terhadap rakyat oleh penguasa lokal. Terima kasih pemirsa yang sudah menyaksikan video perkenalan Museum Multatuli Rangkas Bitung ini. Semoga perjalanan virtual kamu
membawa pemahaman yang lebih dalam tentang warisan budaya dan sejarah yang tersimpan di sini. Jangan ragu untuk mengunjungi langsung Museum Mutatuli Rangkas Bitung ini dan mengapresiasi kekayaan kultural yang menjadi identitas dari kita semua. Sampai jumpa di kunjungan berikutnya.